Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin hadirat shaimin shaimat sidang jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Marilah kita senantiasa panjatkan syukur kehadirat Allah SWT atas berbagai macam nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan nikmat berkah umur yang tahun lalu kita tentunya berdoa memohon pada Allah SWT untuk dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Alhamdulillah kita bisa bertemu dan dapat kesempatan untuk menikmati ibadah yang penuh keutamaan, ibadah yang penuh dengan berkah rahmat dan pelipat gandaan pahala insyaallah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya memberikan 3 paling tidak tanda-tanda orang bersyukur. Yang pertama adalah terus-menerus mempelajari Al-Quranul Karim, yaitu dengan tilawah, tadarus, mentadaburi, tafsir, dan kajian-kajian dalam Islam, dalam Al-Quranul Karim. Demikian juga mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah SWT yang bertebaran dalam alam semesta. Tanda syukur yang kedua adalah memutakhirkan atau selalu mengkinikan ilmu pengetahuan syariat khususnya dan ilmu pendukung pengetahuan lainnya, di mana ia melalui berbagai sumber, apakah itu ceramah ataupun belajar khusus, maka ia selalu orang yang bersyukur adalah mengkinikan dan tidak ketinggalan dengan ilmunya dan terus-menerus menuntut ilmu. Karena sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang ketiga adalah menjalankan, mengamalkan seluruh apa yang ia ketahui. Artinya tidak hanya sekedar tahu dan mengetahui, namun ia mengamalkannya sedikit demi sedikit, semampunya dan sekuat daya dan semaksimal mungkin untuk menjalankan apa yang sudah ia ketahui. Maka dengan momentum bulan suci Ramadan ini, di mana Allah melipat gandakan seluruh amalan kita yang didasari dengan imanan wahtisaban, insya Allah kita akan mencapai derajat al-muttaqin, di mana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sungguhnya orang yang menjalankan puasa dengan iman dan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah akan diampuni dosa yang telah lampau. Jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Kita insya Allah dengan keluar biasaan pahala yang dijanjikan Allah di dalam bulan Ramadan ini
Apakah itu puasa kita di siang hari, kemudian tadarus kita, tilawah kita, sedekah, infak, dan qiyamul lail atau tarwih, maka ada satu amalan yang Rasulullah SAW senantiasa amalkan, jalankan pada setiap tahun Ramadan, yaitu i'tikaf pada 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan informasi dari hadis-hadis Rasulullah SAW beriktikaf 1 bulan penuh di akhir hayat beliau. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Dan janganlah kamu gauli istrimu sementara kamu dalam i'tikaf. Maka dari ayat ini kita dapat kaji bahwa i'tikaf dilakukan Rasulullah SAW pada 10 hari terakhir, dan Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di dalam ibadah pada 10 hari terakhir. Yang kedua, i'tikaf dilakukan di masjid. Artinya kita tidak bisa beriktikaf di rumah ataupun di musola yang tidak dijalankan atau tidak dilakukan sholat Jumat, diselenggarakan sholat Jumat. Artinya kita harus mencari masjid yang menyelenggarakan sholat 5 waktu dan termasuk di dalamnya ada sholat Jumat. Suatu hari Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan dan baca ketika kami beriktikaf?" Maka Rasulullah SAW menjawab sebagaimana dalam hadis, innaka afuwun karim tuhibbul afu. Dan di salah satu ulama menambahkan, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Maka dengan refleksi syukur kita kepada Allah SWT dalam bulan Ramadan ini, marilah kita perbanyak qiyamul lail, tadarusan, tadabur Al-Quran, dan i'tikaf di masjid selama 10 hari terakhir. Kalaupun tidak bisa, maka paling tidak pada malam-malam ganjil insya Allah kita bisa beriktikaf di sini dan dia diselenggarakan qiyamul lail juga. Bagi mereka yang beribadah iktikaf akan tumbuh suatu sikap mencintai masjid dan selalu ingin memakmurkan masjid. Yang kedua, ia akan dengan ibadah i'tikaf ini akan mengembangkan sikap sungguh-sungguh beribadah dan berhikmat di masjid, sejenak menjauhkan atau meninggalkan interaksi sosial, urusan duniawi ataupun kegiatan-kegiatan yang selain ibadah kepada Allah SWT. Maka sungguhnya dengan i'tikaf kita akan dimudahkan untuk bangun sholat malam, dan dengan izin Allah insya Allah kita berpeluang mendapatkan malam kemuliaan Lailatul Qadar, malam Qadar, di mana ibadah yang dijalankan, dilaksanakan pada malam itu bernilai 1000 bulan atau 83 tahun.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguhnya malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Marilah kita tetap bersemangat, khususnya di dalam hitungan seminggu lagi ataupun 7 hari ke depan, kita lebih bersungguh-sungguh berhikmat dan terus-menerus memohon ampunan Allah sehingga kita berada di Ramadan dan di ujung Ramadan kita mendapatkan ampunan Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu ya ikum ajma'in. Billahi sabilil haq wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.